Oh, hai, halo, bersama Desi di sini. Makasih ya udah mampir ke video ini. Well, pernah gak sih ketika kita ngobrol dengan seseorang, tapi vibes-nya itu kayak nggak dapet gitu, kayak ngerasa nggak benar-benar nyambung. Tapi di momen lain, kita baru kenal dengan seseorang dan hanya satu percakapan singkat, kok kita merasa kayak nyaman ya? Kok nyambung ya? Kok nyaman ya ngobrol sama dia? Ternyata itu tuh bukan sebuah kebetulan loh. Itu berhubungan dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan di video ini kita akan ngebahas mengenai psikologi komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Dalam psikologi komunikasi ada dua jenis komunikasi yang sering kita pakai. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, dan yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi di dalam diri kita sendiri. Misalnya ketika kita berpikir, merenung, menimbang keputusan, atau berbicara dalam hati sebelum bertindak. Contohnya adalah ketika kita overthinking, mikir nih, kalau semisal gue ngomong kayak gini, dia tersinggung gak ya? Kalau gue ngomong kayak gini, enak gak ya didengarnya? Lalu yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketika kita diskusi, curhat, atau bahkan konflik. Nah, disinilah pesan itu tidak hanya dikirim, tetapi juga ditafsirkan, dirasakan, dan direspon oleh orang lain. Nah, jadi apa sih perbedaan mendasar antara keduanya? Perbedaannya terletak pada arah dan dampaknya. Komunikasi intrapersonal mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri, sedangkan komunikasi interpersonal mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan orang lain. Nah, di konten ini kita akan fokus pada komunikasi interpersonal, karena jujur aja ya, mau secerdas apapun kita, kalau misal komunikasi kita dengan orang lain nggak oke, itu bisa membuat hubungan menjadi berantakan. Entah itu bersama teman, rekan kerja, atau keluarga, semua itu butuh komunikasi yang baik dan sehat. Komunikasi interpersonal itu tidak hanya soal apa yang kita bicarakan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya dan bagaimana kita mempersepsikan orang lain, serta bagaimana hubungan itu berkembang dari waktu ke waktu. Dan untuk memahami proses ini lebih dalam, kita akan membahas mengenai konsep atraksi interpersonal serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan interpersonal, serta apa sih peran persepsi dalam komunikasi itu. Nah, kita mulai dari satu konsep penting, yaitu atraksi interpersonal. Singkatnya, atraksi interpersonal ini adalah ketertarikan kita terhadap orang lain. Nah, ketertarikan ini menjadi pondasi awal terbentuknya hubungan interpersonal. Dan ini bukan cuma soal fisik ya, bisa karena kepribadian, cara dia ngomong, dan gimana sih sikap dia ke kita. Ada beberapa faktor situasional yang bikin atraksi interpersonal ini muncul. Yang pertama, kedekatan. Kita cenderung lebih suka ataupun lebih nyaman dengan orang yang sering kita temui, seperti teman sekelas, teman satu circle, ataupun rekan kerja. Kita sering ketemu, kita sering berinteraksi, semakin familiar dan semakin nyaman gitu dengan mereka. Yang kedua adalah kesamaan. Satu hobi, satu topik favorit, itulah yang membuat obrolan itu auto ngalir gitu. Jadi kita merasa bahwa sefrekuensi nih sama gue. Nah, yang ketiga ini adalah daya tarik fisik. Yes, itu ada pengaruhnya, terutama di awal ya. Tapi biasanya itu hanya pintu masuk aja. Kalau komunikasinya nggak enak, diajak ngobrol nggak nyambung, daya tarik atau rasa tertarik itu juga akan hilang. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah ganjaran atau merasa dihargai. Kita cenderung lebih nyaman ngobrol dengan seseorang itu ketika kita bercerita atau ngobrol dengan dia, kita tuh merasa dihargai, diapresiasi, dan didengarkan. Nah, ketika kita dihargai, kita akan nyaman gitu, menjadi diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa enak ngobrolnya, untuk ngobrol itu pasti nyaman. Nah, topik selanjutnya yang bakal kita bahas, hubungan tidak otomatis menjadi dekat.
tapi juga butuh proses. Faktor pertama yaitu trust atau kepercayaan. Tanpa kepercayaan, komunikasi itu akan menjadi penuh overthinking. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi, kejujuran, dan sikap saling menghargai. Faktor yang kedua adalah keterbukaan. Hubungan makin dekat saat kita mulai berani untuk bercerita, dari hal receh sampai hal personal. Tapi ingat, hubungan ini bertahap dan tidak instan. Dan yang ketiga yaitu empati. Empati bukan cuma kayak, oh iya gue ngerti, tapi benar nyoba ngerasain gitu menjadi posisi orang lain. Dan ini nih yang menjadi komunikasi jadi lebih manusiawi. Dan yang keempat yaitu sikap suportif. Komunikasi yang sehat itu minim judge, gak bikin orang lain ngerasa diserang atau direndahkan. Jadi aman buat ngomong jujur. Dan yang terakhir itu komitmen. Setiap hubungan pasti ada yang namanya beda pendapat, tetapi komitmen untuk tetap dapat berkomunikasi dengan baik itulah kunci dari bertahan atau mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Nah, sekarang kita bahas nih yang sering bikin salah paham, yaitu persepsi. Persepsi interpersonal itu adalah cara kita menilai orang lain. Dan masalahnya, persepsi ini biasanya itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, emosi, atau asumsi. Contohnya, kalau dari awal kita mikir seseorang itu dingin atau cuek, tiap respon singkat dari dia itu pasti kita artikan bahwa dia sedang marah ke kita atau dia nggak suka ke kita. Padahal bisa jadi dia emang lagi capek aja gitu. Kalau persepsi kita keliru, dampaknya bisa salah paham, komunikasi menjadi awkward, dan hubungan juga bisa menjadi lebih renggang. Tapi kalau kita punya persepsi yang lebih terbuka, hubungan itu akan menjadi lebih sehat. Kita jadi lebih mau klarifikasi, lebih empatik, dan komunikasi juga pastinya lebih sehat. Jadi, komunikasi interpersonal itu bukan siapa yang lebih jago ngomong, tapi siapa yang lebih bisa mempertahankan hubungan lebih baik dan menjaga hubungan menjadi lebih sehat. Proses dimulai dari ketertarikan, lalu dibangun lewat kepercayaan dan empati, lalu dijaga oleh persepsi kita yang sehat. Dengan meningkatkan kesadaran dalam komunikasi, kita tidak hanya menjadi komunikator yang lebih sehat, tetapi kita juga menjadi individu yang lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian informasi yang bisa aku share kepada kalian. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.